anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu pada tema 6, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Nah, sebelumnya kalian tentu sering melihat poster yang dipasang di tempat-tempat strategis, dan kita juga pada semester 1 yang dulu pernah mempelajari tentang poster. Di dalam buku kalian juga ada di sana pada halaman 30. Di sana ada poster yang berjudul tips sukses pubertas. Jadi bagaimana kalian seharusnya lakukan pada saat kalian mengalami masa-masa pubertas. Nah, dalam poster itu tertulis yang pertama adalah agar selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kemudian yang kedua, mencari informasi, bertanya, berdiskusi tentang pubertas dan lain sebagainya. Nah, itulah isi posternya ya. Di dalam membuat poster yang sudah pernah juga kalian lakukan, pada umumnya ada 4 bagian di dalam poster tersebut. Yang pertama adalah judul. Seperti yang di samping ini, judulnya adalah tips sukses pubertas. Kemudian ada informasi. Informasinya apa? Nah, informasinya adalah dari nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6. Itu semua informasi. Kemudian ada gambar. Ada gambar. Ya. Informasi-informasi tersebut sudah disertakan dengan gambar-gambar. Kemudian ada sumber atau daftar pustaka. Ini belum kelihatan dalam poster ini, tetapi di dalam buku kalian bisa lihat. Di sana sumbernya sudah ada, yaitu http://arkana-nugraha.blogspot.com/2015 tanggal 3 Juli 2017 pukul 20.35 WIB. Nah, itu adalah sumber atau daftar pustaka dari poster ini. Nanti silakan kalian baca informasi apa yang ada di dalam poster ini. Sudah ada di buku. Silakan dibuka halaman 30. Nah, poster adalah sebuah informasi yang sifatnya mengajak, kemudian biasanya dipasang di tempat-tempat yang strategis. Misalnya kalau di sekolah itu di depan kelas misalnya, atau di teras. Pokoknya di tempat-tempat yang terlihat oleh banyak orang. Karena apa? Karena yang memasang poster tersebut ingin agar poster tersebut isinya, informasinya tersampaikan kepada orang banyak. Nah, kemudian ketika kalian mengalami masa pubertas, tentu ada kegiatan-kegiatan yang baik untuk dikembangkan. Misalnya salah satunya mengembangkan bakat dan hobi. Kemudian membaca banyak buku dan lain sebagainya. Nah, di sini ada contoh-contoh poster. Nah, ini contoh-contoh poster. Kalian sudah melihat sendiri. Jadi kalian masih ingat kan, bagian-bagian dari poster adalah judul, lalu ada gambar, ada informasi dan sumber. Ini contoh-contohnya poster yang lain ya. Nah, terkait dengan kegiatan ketika kita mengalami masa pubertas, seperti tadi Ibu bilang, jadi laksanakan hobi. Ini ada seorang anak ya yang menjadi aktivis peduli lingkungan. Dia mampu mengumpulkan 650 kg koran bekas. Dan juga dia mengumpulkan barang bekas. Salah satunya adalah telepon bekas, HP bekas ya maksudnya, yang kemudian bisa didaur ulang.
Nah, ini seorang anak yang sangat menginspirasi yang dengan kepeduliannya kepada lingkungan sehingga menjadi salah satu yang melestarikan lingkungan supaya lingkungan kita bersih dari sampah-sampah. Nah, sehubungan dengan bacaan tadi, Ibu ingin kalian mencari suatu bacaan lain ya, bisa di internet misalnya. Lalu nanti kalian tulis yang pertama judulnya apa. Kemudian kata kunci yang bisa kalian ambil dari judul tersebut apa. Lalu setelah itu, setelah kata kunci, informasi apa kira-kira yang ada di dalam bacaan yang kalian petik itu, yang kalian ambil itu. Lalu kalian cocokkan isi bacaannya itu apakah sesuai dengan isi informasi yang kalian perkirakan. Tuh, jadi silakan nanti setelah menonton video ini kalian cari satu bacaan ya berupa non fiksi, jadi bukan fiksi ya. Jadi berupa non fiksi, silakan nanti kalian bisa screenshot kalau misalnya cari di Google atau di foto kalau kalian mencari di media-media cetak. Nah, tentang kewajiban kita kembali lagi ya, seperti yang kemarin-kemarin itu juga materinya tentang kewajiban. Tulis kewajiban di rumah yang sudah kamu laksanakan. Tentu kalian di rumah punya kewajiban masing-masing ya. Jadi kewajiban kalian apa? Nah, terus setelah menulis kewajiban itu, apa manfaatnya? Apa manfaat dari kalian melakukan kewajiban itu? Misalnya kalian setiap hari mempunyai kewajiban misalnya membersihkan rumah. Apa manfaat dari membersihkan rumah itu? Dan kemudian kalian pikirkan kira-kira apa sih yang harus diperbaiki dalam menjalankan kewajiban itu? Dengan kewajiban itu lalu kalian merasa, kalian renungkan kewajiban itu belum sempurna dilaksanakan. Nah, apa yang harus diperbaiki? Mungkin waktunya diperbanyak atau apa misalnya ya silakan kalian renungkan sendiri. Untuk kewajiban-kewajiban itu apa yang perlu kalian perbaiki di dalam melaksanakannya. Tuh. Kita lanjut. Di dalam buku pada halaman 37 ada bacaan yang berjudul bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Nah, itu silakan dengan judul tersebut sebelum kalian membaca dari bacaan itu dengan judul itu tentukan kata kunci. Ini sudah ada kolom ya, tabel. Jadi Ibu minta hanya 2 saja kata kunci. Kata kunci pertama apa yang kalian ambil dari judul tersebut. Kemudian kata kunci yang kedua. Lalu dengan kata kunci yang pertama itu kira-kira apa bahasannya? Yang dibahas yang berhubungan dengan kata kunci tersebut. Kemudian yang kedua juga sama ya. Nanti kerjakan yang itu. Nah, setelah itu nanti setelah kalian tentukan itu baru cocokkan apakah perkiraan kalian tentang informasi itu sesuai atau tidak. Nah, misalnya seperti ini. Bahaya pangan jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Jadi, apa yang
merupakan kata kunci di sana. Ya, ini bahaya pangan jajanan dan seterusnya ya. Nah, kalian sudah mempelajari juga dalam SBDP itu Ibu sudah suruh kemarin belajar menyanyikan Aku Cinta Lingkungan. Setelah contohnya sudah Ibu berikan. Hari Jumat Ibu akan minta kalian menyanyikan. Kemudian di dalam menyanyikan suatu lagu biasanya atau boleh atau bisa diiringi dengan alat musik. Alat musik itu ada yang modern, ada yang tradisional. Nah, di dalam buku di sana sudah ada beberapa jenis alat musik tradisional. Misalnya kalau yang anak yang berbaju kuning itu adalah memegang sebuah angklung yang berasal dari Jawa Barat. Lalu yang kedua itu gamelan dari Bali, yang ketiga tifa dari Maluku dan Papua, lalu yang keempat margandang dari Tapanuli dan Sumatera Utara. Nah, mungkin kalian bisa mencari beberapa alat musik yang lain, contoh-contohnya lagi melalui sumber-sumber lain ya. Silakan nanti kalian cari lagi contoh-contoh alat musik yang lain. Nah, ini ada lagu Mariam Tomong. Ini sudah pernah kita pelajari pada semester 1. Coba diingat-ingat lagi. Di dalam memainkan alat musik ada interval nada. Interval nada itu kalian sudah pernah pelajari kemarin, itu ada prim, sekon, dan lain sebagainya. Secara garis besar, interval nada itu terbagi menjadi dua. Ada interval harmonis dan interval melodis. Interval harmonis adalah dua nada yang dibunyikan bersamaan. Misalnya seperti ini sudah ditandai dengan titik ya, ini dibunyikan bersamaan. Walaupun nadanya berbeda ya. Ini juga dibunyikan bersamaan. Nah, bagaimana dengan melodis? Kalau melodis adalah dua nada yang dibunyikan bergantian. Kalau bergantiannya dia turun, misalnya dari re ke do atau mi ke re ke do, nah itu namanya ascending interval. Kalau di ini terbalik ya. Kalau yang naik ascending interval, tapi yang turun descending interval. Nah, kalau yang naik itu misalnya do ke re, terus atau do ke mi yang naik ya. Yang turun seperti contoh yang tadi itu descending interval. Nah, untuk interval yang kemarin sudah pernah ini Ibu kasih pada video yang pertama kalau tidak salah, interval prim ya, interval prim ini adalah satu nada sehingga terdengar nyaman, misalnya do. Kemudian kalau sekon dua nada ya. Ini dua nada, misalnya do re atau si do. Biasanya ini terdengar kurang nyaman kalau dinyanyikan bersamaan. Nah, kemudian ini third besar maupun kecil nyaman didengar. Misalnya do mi. Lalu ini dan seterusnya bisa dibaca sendiri ya.
Nah, ini ya. Terkait dengan yang tadi, kalian coba nanti diisi kalau satu nada C ke C ini nyaman didengar atau tidak nyaman didengar. Jadi kalian bisa centang yang mana. Misalnya kalau nyaman didengar, centang yang nyaman didengar. Ini dikosongin. Atau sebaliknya, kalau tidak nyaman, centangnya di sini. Ya, sesuai dengan video yang sesuai dengan tayangan yang ini, yang sebelumnya ya. Bisa kalian lihat di sini. Kalian bisa diisi atau mengisi centang. Itu untuk pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Yang belum bisa ditanyakan nanti pada grup WA ya. Terima kasih, selamat pagi.